Ya, sosok-sosok yang disebutkan tadi mungkin sudah tidak asing pemirsa bagi Anda karena memang sering ya kita lihat apalagi di media sosial bagaimana kemudian aksi-aksi yang mereka lakukan gitu kan. Nah, tapi ternyata pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Nah, untuk membahasnya kita akan bergabung bersama dengan para narasumber. Sudah ada Pak Nasir Konga, Humas PPATK, dan juga Kang Maman Suherman, pengamat gaya hidup. Selamat pagi Bapak-bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Mbak Ken, Mbak Gina, Kang Maman. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, salam sehat pagi, salam sehat. Ya, saya mungkin mau ke Pak Nasir terlebih dahulu. Pak Nasir, dari PPATK ini kemudian bagaimana mensinyalir nama-nama atau pihak-pihak yang kemudian ini ditengarai mengarah pada tindak pidana pencucian uang, apalagi mereka sama ini terlihat sebagai kita bisa bilang crazy rich, hidupnya mewah seperti itu. Bagaimana nih? Ya, pertama-tama Mbak Ken, Mbak Gina, itu cara kerja PPATK ya. Kita menerima laporan. Laporan itu berasal dari penyedia jasa keuangan seperti bank, insuran, pasar modal, dan lain-lain. Kemudian ada juga pihak pelapor yang disebut dengan penyedia barang dan jasa. Nah, ini pedagang mobil mewah, ya, properti, agen properti, pedagang perhiasan. Jadi kalau ada jam Rolex 1, sekian miliar, harga mobil sekian miliar, itu pedagangnya itu wajib melakukan PPATK. Siapa yang belinya? Intinya setiap transaksi di atas 500 juta ke atas, pihak penyedia barang dan jasa itu wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Nah, kemudian tadi pertanyaan Mbak Ken tuh ya, bagaimana PPATK melakukan atau ini kan dari pelaku tindak pidana. Nah, tadi laporan yang masuk dari penyedia barang dan jasa itu dianalisis oleh PPATK ya. Nah, ini sumber dananya dari mana, benar nggak segala macam ya. Nah, biasanya itu kalau yang terindikasi tindak pidana, transaksinya itu menyimpang dari profil dia. Artinya misalnya selama ini dia tidak punya penghasilan cukup besar, tiba-tiba penghasilannya banyak. Nah, ini termasuk salah satu yang kita bahas tentang crazy, yaitu kekayaannya itu di luar dari profil ya, dengan seketika bisa dari kaya raya seperti itu ya. Dan sumber data PPATK ya. Oh, oke. Silakan dilanjutkan Pak. Tadi saya kurang mendengar jelas suara Pak Nasir. Kalau ini sudah jelas Pak, silakan dilanjutkan. Oke. Nah, jadi tadi ya, sumber informasi PPATK itu berdasarkan laporan dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa ya. Dan kemudian dari laporan yang masuk kepada PPATK itu dianalisis. Ya, ada nggak indikasi tindak pidana pencucian uang? Kalau terindikasi dia melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK tadi sampaikan kepada penyidik, bisa Polri, bisa jaksa, dan penyidik lainnya seperti KPK ya. Nah, kaitan dengan crazy rich ini Mbak Ken dan Mbak Gina, nah sumber resource data PPATK itu sungguh banyak ya, dari macam-macam. Bisa juga dari media sosial seperti YouTube-nya, dari sosial lainnya, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dan sumber kita itu misalnya juga dari Kapil, dari Kementerian Hukum dan HAM, dan banyak sekali ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana ya sepanjang tahun 2021 ini, ya, Mbak Ken. Nah, saya mau kasih gambaran bagaimana. Saya ingin memberikan gambaran kepada pemirsa TV One dan Sobat PPATK ya. Tahun 2001 ini saja PPATK telah menerima 47.587 laporan transaksi dari penyedia barang dan jasa ya, atau kita singkat dengan PBJ. Nah, laporan yang kita terima ini meningkat 126,5% dari tahun ke tahun. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana partisipasi dari pihak pelapor
kepada PPATK itu sungguh bagus ya. Nah, kenapa banyak hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat itu PPATK mampu cepat untuk mengungkap dari kasus-kasus. Seperti itu Mbak Ken. Oke. Baik, saya mau ke Kang Maman kalau gitu dari data yang sudah disampaikan Pak Nasir, Kang Maman. Ternyata ada peningkatan yang luar biasa, Kang Maman, 126,5% tadi dibilang. Kemudian temuan-temuan yang dinilai tidak wajar ini dari laporan yang ada. Ini ada apa trennya yang sedang terjadi, Kang Maman? Pertama, saya berterima kasih pada media sosial saat ini. Bisnis online, trading seperti ini, legal, ilegal, sudah terjadi jauh sebelum fenomena pandemi dan fenomena krisis ini terjadi. 2015, 2016 kalau kita lihat di mal-mal besar di Indonesia, di Jakarta khususnya, bahkan di restoran-restoran yang membatasi waktu penuh pengunjung misalnya, kita lihat kumpulan selebriti, kumpulan influencer, kumpulan orang-orang hebat berkumpul, sepertinya bisnisnya luar biasa nyata. Kenyataannya mereka berbisnis dengan skema Ponzi misalnya. Itu tidak terlalu terlacak karena tidak dimunculkan di media sosial. Nah, mulai muncul film Crazy Rich Asia itu tiba-tiba media sosial kita juga dipenuhi dengan fenomena yang sama, sehingga orang dengan mudah men-tracing, menelusuri orang-orang tersebut apakah sesuai ya profil dia dengan apa yang dia tampilkan di media sosial. Ini cukup membantu, mudah-mudahan cukup membantu PPATK untuk melakukan tracing, menelusuri mereka. Jadi bagi saya bukan sesuatu yang baru, cuma media sosial telah berhasil menggoda banyak orang untuk kemudian tampil memperlihatkan dirinya yang kadang-kadang tidak wajar, tidak sesuai dengan profil dia. Jadi apa yang dimunculkan oleh orang-orang yang sekarang sedang tersangka di dunia nyata bukan hal yang baru, tapi di media sosial kemudian itu dimunculkan dengan satu tujuan sebenarnya, untuk menarik orang-orang lain. Bayangkan Mbak, promosi mereka kan, siapa yang tidak bermimpi di kondisi susah hidup, di kondisi perekonomian sulit, tiba-tiba dia mempromosikan dengan sederhana seperti ini. Lakukan deposit $200, dapatkan bonus $1.500. Rentenir mana yang bisa dapat keuntungan sebesar itu? Itu yang kemudian membuat orang ikut-ikutan bermimpi untuk seperti mereka. Apalagi kemudian mereka menampilkan gaya hidup yang luar biasa. Rumah 6 miliar, mobil miliaran, apartemen miliaran. Dan kemudian diketemukanlah oleh PPATK, penyedia barang dan jasanya malah tidak melaporkan. Padahal di atas 500 juta tadi kata Pak Nasir wajib dilaporkan. Dengan mudah kemudian di-tracing. Jadi saya selalu mengatakan terima kasih media sosial. Anda memang menggoda orang untuk memviralkan sesuatu, tapi Anda secara tidak langsung juga sedang menguak segala sesuatu yang bisa jadi ilegal. Oke. Di era perubahan media ini berarti tadi ada dua hal yang kemudian bisa ditangkap Kang Maman, tapi kita juga pengen tahu sebenarnya kesiapan masyarakat itu dengan adanya tren-tren yang semacam ini itu seperti apa sih menyikapinya. Kemudian tadi lagi susah, cari duitnya gampang gitu ya Kang Maman ya. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangannya untuk Anda.